Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Siti Zuleka, keluarga Setiap Malam, Majelis Ta'lim Iwamid On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan kita semuanya untuk bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatidz wa ustadzat, segenap Bapak Ibu, Bapak pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamid On Air, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim ya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibunda Isna Hidayati beserta Ibunda Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid On Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya, Kabinet Fitri yang senantiasa kita semuanya banggakan dengan semangat jihadnya dalam mensyiarkan, mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa dan yang senantiasa kita semuanya dukung segenap program dan kegiatannya yang semoga senantiasa dirahmati Allah rahimakumullah. Kepada yang terhormat seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulipmania rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada kesempatan Asy'adul Ayyam Jumat berkah hari ini 18 April 2025 Masehi bertepatan 19 Syawal 1446 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bersilaturahmi, untuk bertolabul ilmi di aula Majelis Ta'lim Iwamid On Air dalam keadaan sehat walafiat, zahiran wa batinan insyaallah. Oleh karena itu tiada henti-hentinya lisan kita, hati kita senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat ma'asalam ya Allah, senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi Agung, Nabi Yunal Mustafa, Sayyidina Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya, karena beliaulah yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman belum ada pembeda mana yang hak, mana yang batil, menuju zaman yang diridhoi Allah dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya membaca sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta derek ataupun mengikuti itba segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan syafa'ahul limahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, santri Iwamid rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita kembali bersua bersama-sama, duduk bersama-sama untuk mendalami kitab, mempelajari kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun di sore yang penuh barokah ini. Ya, alhamdulillah ya insyaallah ibu-ibu semuanya, pahlawan devisa, semuanya sehat ya. Semuanya sehat ibu-ibu. Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah sehat Bunda. Sabaripun. Masyaallah. Alhamdulillah ya sehat. Ini begitu pula dengan saya berkat doa panjenengan semuanya.
Alhamdulillah Allah pun melimpahkan rahmat sehat kepada saya sekeluarga. Alhamdulillah ya. Amin. Karena mungkin cuaca kalau di sini sudah berubah ya, sudah mulai panas, ya, jaga kesehatan ya. Kalau siang mungkin kalau tidak puasa ya diperbanyak minum air putih ya. Kalau malam ketika kita buka puasa ya diperbanyak air putih juga ngoten ya. Karena gampang dehidrasi ya Bu ya. Kalau musim panas kan kebanyakan seperti itu. Dan keringat nih banyak yang keluar ngoten. Ya, insyaallah kita semuanya pun siap untuk menyambut masuknya musim panas di Taiwan. Ya, tapi kebanyakan biasanya kalau musim panas niku nama niku banyak yang nggak suka gitu. Biasanya malah enakan musim dingin. Ada yang suka musim dingin, ada yang suka musim panas. Tiap orang kadang niku nggak sama pembawaannya. Tapi kalau saya pribadi suka musim dingin ya, Bung ya. Nah, solusinya pakai baju tebal, baju banyak sudah. Nah, kalau musim panas kan, masya Allah. Kadang niku malah apa repot ngoten kalau saya. Ya, alhamdulillah ya pokoknya apapun situasi kondisi panjenengan semuanya dijaga kesehatan, kesehatan itu penting. Yang penting kita semuanya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan kita terutama. Ya, alhamdulillah. Ya, marilah pada kesempatan sore hari ini kita mengkaji kitab Qurratul Uyun di halaman 64. Ya, sudah memasuki bab baru, yaitu memasuki jenjang pernikahan. Yang punya kitab dibuka kitabnya ataupun menyimak. Mungkin kalau jenengan sambil aktivitas ya mendengarkan saja. Kalau misalnya nanti ada uraian yang penting bisa ditulis di biasanya ya kitabnya gue orek-orekan semakin banyak coretannya itu semakin insya Allah niku lebih apa nih nek darani ada kesannya. Berarti nek ngaji tuwenanan ngoten Bu. Jadi nek kitab niku banyak urek-urekane, ada tulis-tulisannya. Ngoten niku biasanya menandakan oh santri niki sing aktif, mirengin, derek ning ngaos seperti itu. Ngoten. Ya, tapi ya karena kita kondisi sambil bekerja nih, ya kita secara secara pendengaran saja. Nah, mungkin kalau ada hal-hal yang penting, sekiranya penting perlu kita catat, kita rekap di kitab ataupun di buku, silahkan. Ya, karena memang ini napa niku semakin napa penting kalau ada hal penting ya sebaiknya di note ataupun ditulis di rekapan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki jenjang pernikahan. Al-qawlu fi ma ja'a fil bina'i muhazabul ma'na 'alal wila'i. Penjelasan tentang memasuki jenjang pernikahan akan datang dengan penuh makna dan berurutan. Ibnu Yamun rahimahullah menjelaskan bahwa uraian berikut ini meliputi hal-hal yang diperlukan oleh suami dalam menghadapi persenggamaan dengan istrinya, hal-hal yang harus dijaga dalam melakukan senggama, hal-hal yang diperlukan di dalam walimah, yang harus dijauhi pada saat senggama, tata krama dan cara-caranya, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkawinan. Ya. Jadi memasuki jenjang pernikahan ini pembahasannya ada per bab-babnya, ya. Ibnu Yamun itu menyampaikan seperti itu. Jadi di belakang nanti tentang awal bagaimana menggauli istri. Ya, mungkin Santi Iwami masih awam dengan senggama, katanya senggama itu artinya menggauli ataupun pergaulan suami istri. Ya. Kumpul suami istri, seperti itu ya Bu. Mungkin bahasa kitabnya memang senggama. Itu berkumpulnya suami istri, namanya persenggamaan. Dan jadi tentang senggama, tentang walimah, tentang tata kramanya, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, insya Allah nanti di belakang ada uraian ataupun babnya sendiri. Selanjutnya Ibu Yamun mengungkapkan bahwa hal-hal yang diperlukan dalam memasuki jenjang perkawinan melalui nazamnya berikut. Wal amru bil bina'i lailan qad warat bisa iris syuhuri haqqa yuktasad. Perintah bersetubuh pada malam hari telah datang dengan jelas dalam semua bulan yang dikehendaki. Dalam nazam tersebut dijelaskan bahwa bersetubuh sunnah dilakukan pada malam hari berdasarkan
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Zafu arayisakum lailau wa ad'imu duhan. Pertemukanlah pengantin kalian di malam hari dan menjamulah di waktu pagi hari. Oke. Jadi perintah di dalam berhubungan suami istri ataupun berhubungan badan dengan suami istri itu jelasnya ataupun yang disunahkan oleh Rasulullah itu sebaiknya dilakukan di malam hari. Kemudian untuk pesta, untuk walimah, untuk menjamu tamu itu di waktu pagi ataupun siang hari. Kalau di tradisi di Ponorogo tempat saya, ya Bu, biasanya ya, kalau apa? Biasanya akad ke KUA kan hari aktif ya, ataupun hari kerja. Biasanya pagi hari, ya. Kemudian sore harinya mendatangkan tamu ataupun walimahan, mengucapkan selamat karena sudah melakukan suatu kesunahan Rasulullah, yaitu dengan menikah seperti itu. Jadi mengundang tamu-tamu nikah ya, seperti itu biasanya sore hari. Jadi boleh nggak apa-apa. Jadi melaksanakan akad pagi, sore walimahan, ataupun mungkin nggak do akad langsung walimah juga ada ya, sebagian daerah kan juga nggak sama. Intinya semua kegiatan tentang menjamu tamu, tentang walimah itu dilaksanakan pada pagi sampai siang hari. Ya, berarti itu sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi kalau malam hari boleh digunakan untuk berhubungan badan dengan suaminya. Nah, Ibnu Yamin juga menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bulan itu sama, tetapi disunahkan melaksanakan pernikahan pada bulan Syawal. Agar berbeda dengan orang-orang bodoh yang menyangka bahwa akad nikah dan memasuki malam pertama pada bulan Muharram dan Syawal hukumnya makruh. Nah, ini. Ya. Jadi di sini di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya semua bulan itu sama. Ya. 12 bulan di Hijriyah itu semuanya sama. Ya. Jadi nggak ada pembedaannya. Dan, tapi pernikahan pada awal bulan Syawal itu adalah baik untuk dilakukan. Karena banyak yang menyangka katanya kalau menikah pada bulan Muharram itu kalau bahasa Jawanya apa berarti Bu? Besar nggih, besar dan Syawal seperti sekarang niki Syawal Lebaran nggih, katanya hukumnya makruh. Karena di sini dijelaskan nggih ada dari Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, ini hadisnya panjang nggih. Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal wa ayu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat ahla indahu minni wa kanat radhiyallahu anha tastahibbu an tadkhula nisa'uha fi Syawal wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbun nikaha fi Ramadan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah denganku. Berarti denganku ini adalah Sayyidah Aisyah pada bulan Syawal dan mensetubuhiku pada bulan Syawal. Maka siapakah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih utama bagi beliau daripada aku. Jadi ini Sayyidah Aisyah ini mencontohkan Rasulullah menikahi Siti Aisyah ini pada bulan Syawal, kemudian mensetubuhinya pada bulan Syawal pula. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya siapa yang lebih utama daripada istri-istri beliau daripada aku. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menganggap sunnah memasuki malam pertama pada bulan Syawal dan Rasulullah mensunahkan nikah dilakukan pada bulan Ramadan. Ini sunnah nikahnya pada bulan Ramadan. Kemudian untuk menikahnya pada bulan Ramadan, kemudian mensetubuhi istrinya pada bulan Syawal. Tapi kalau tradisi kita Ramadan itu juga jarang ya adanya pernikahan, ya. Karena khawatir namanya masih pengantin baru, masih keren-kerennya ya. Khawatir nanti bisa melakukan hubungan badan di siang hari dan sebagainya. Mungkin ya itu suatu pilihan ataupun suatu usaha. Sebenarnya ya jangan,
Ya, nanti sabar dulu sampai bulan Syawal seperti sekarang itu. Ini bulan bodoh, kalau orang Jawa ngomongnya biasanya juga banyak ya yang melakukan hajat, pernikahan dan sebagainya. Dan itu ya Bu. Ya, karena Rasulullah pun mencontohkan kepada kita semuanya. Jadi Syawal ataupun Lebaran ataupun bodoh ini juga boleh digunakan untuk menikah. Seperti itu. Kemudian kalau umumnya ya besar ya, kalau di rumah kita namanya Muharram nih biasa nih. Apalagi Bu sing rame-rame nih pernikahan nih. Syawal, bodo, selo itu nggak ada biasanya. Jadi kalau orang Jawa nggak ada bodo-bodo, selo-selo itu kok mengadakan Besar, hajatan Bunda. modern. Besar. Lagi napa meleh? Sapar. Mulut sapar nggih. Seperti itu nggih. Sapar seperti biasanya juga rame lagi ngenten niku nggih. Ya karena memang kita semuanya ini juga ada tradisi ataupun masih berpegangan dengan kejawen ya Bu. Ya, ada hitungan-hitungan Jawa yang masih dipegang teguh oleh orang-orang zaman dulu, yang turun-temurun sampai sekarang. Dan mau menikah ataupun melakukan hajatan apapun biasanya kan tanya kepada orang yang ahli perhitungan. Ya, nah pembatan di tempat jenengan juga masih sama kayaknya ya. Seperti itu, masih cari hari yang baik, masih cari hari yang barokah, seperti itu. Dan ya walaupun kita yakin ya semua hari baik, semua bulan baik, tapi kan kita mengharapkan kebarokahannya. Kemudian ketika kita melaksanakan hajatan ataupun apapun itu kan tidak ingin adanya sesuatu yang tidak dikehendaki dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan ya karena manut ataupun mengikuti aturan-aturan yang ada, kita harapkan semuanya berkah seperti yang kita inginkan. Seperti itu nih, bagi yang kita semuanya punya hajat besar, hajat apapun, pernikahan, membangun rumah, memulai usaha biasanya, ataupun melakukan bepergian jauh, biasanya kan masih nyari hari-hari yang baik ataupun ada hitungan-hitungannya. Seperti itu. Ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya menikah di bulan Syawal pun diperbolehkan. Kemudian memasuki bulan pertama di bulan Muharram dan Syawal. Kalau ada yang mengatakan katanya melakukan hubungan badan di bulan Muharram dan Syawal niku hukumnya makruh, ini menentang Ibnu Yamun ataupun para perawi lainnya menentang karena Rasulullah pun melakukan pernikahan pada bulan Syawal, contohnya dengan Ibu Siti Aisyah seperti itu. Jadi tidak ada pantangan bulan Syawal. Dan sampun. Sekarang memasuki bab baru seperti yang tadi disebutkan bahwasanya akan diurai secara berurutan. Yang pertama tentang hari-hari yang harus dihindari untuk menikah. Nah, jadi ada ya Bu, hari-hari yang sebaiknya jangan dilakukan untuk menikah. Hari-hari yang sebaiknya dihindari ketika kita mau membangun misalnya rumah baru, toko baru dan sebagainya. Ya, kita mengharapkan ya pasti semuanya hari baik seperti tadi disebutkan ya. Tapi kan kalau hitung-hitungan Jawa ataupun hitung-hitungan lainnya itu masih ada yang diugemi ngeten nggih kalau di bahasa nggih masih dipakai oleh tradisi orang-orang kuno dulu. Insya Allah kalau kita mengikuti derek ini juga sehat selamat tentunya diharapkan. Walaupun kembali lagi bahwa semuanya itu adalah qadarullah ataupun kuasanya Allah. Tapi kan nggak ada salahnya. Misalnya kita sebagai generasi muda, sebagai orang milenial, manut kepada orang-orang yang sepuh ataupun mempunyai ilmu lebih tinggi dari kita semuanya. Kan biasanya kita sebagai orang muda ini ya wes manut bapak, manut orang tua, manut sinten yang disepuhkan di situ ngoten niku. Ya karena kita menghormati tradisi dan juga kita semuanya menghormati orang-orang yang memang disepuhkan di tempat kita. Hari-hari yang harus dihindari untuk menikah. Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari ketika memasuki pernikahan dalam nazamnya yang berbahar bazas. Wada' minal ayami yawmal arbi'a in kana akhir syuhuri fasma'a jazaka abba haba yajja ya fata
Yawakinka tikah fakoda atah. Tinggalkan hari Rabu dan jangan digunakan. Jika hari Rabu itu jatuh pada akhir bulan. Demikian pula tanggal 3, 5, dan 13. 25, 21, 24, serta 16. Di sini penazam menjelaskan bahwa untuk memasuki pernikahan hendaknya menghindari 8 hari tertentu, yaitu pada hari terakhir pada setiap bulan. Karena ada hadis bahwa hari Rabu di akhir bulan selamanya adalah hari naas ataupun hari apes. Ya, dan ini. Jadi kita semuanya nih kan kalau kita ini buatan paham ya Bu. Mungkin ada yang paham hitung-hitungan hari-hari yang baik di Iwamit itu buatan kira-kira. Ada yang memahami? Tapi yang hadir nih. Ada buatan? Nggak ada nih. Malah kurang paham, Bun. Malah kurang paham ya. Kliwon, Bun, pon kliwon ae mboten ngertos. Waduh, biasanya kan kliwon itu cuma kliwon 5 hari berapa, nggak Pon ngerti. kliwon mboten ngertos Maksudnya, sama sekali kula. Masya Allah, Maksudnya hitungan pon pasar kliwon pun apa niku? lima kan 5 tahun 5 hitungan pasar kan. Pon wage kliwon legi Nggih. paing kan seperti itu. Kala Masa nggak mboten hafal ngertos, Bu. hitungan 5? Mboten, mboten. wakil Lah, kliwon lagi paling. Jangan kualik, nggih. Nggih. Pon wage kliwon legi paing. Hitungannya kan seperti itu nggih kalau hari pasaran 5 niku cuma 5 niku hari pasaran. Dan sepasar jane di sepasar itu berarti 5 hari. Itu tak sih nggak paham itu. Kalau yang lain-lain juga saya nggak paham. Walaupun orang tua saya juga alhamdulillah masya Allah ngerti. Maksudnya yang ngerti hitung-hitungan ataupun ditanya orang nonton tapi boten nurun tenggulo nih kata saya. Ya, alhamdulillah ya. Jadi di sini disebutkan bahwasanya tinggalkan hari Rabu jangan digunakan. Ya, karena pada hari Rabu di akhir bulan selamanya adalah hari apes ataupun naas. Jadi yang jenengan ketahui biasanya hari apa Bu? Yang masyhur kita ketahui. Hari Rabu akhir setiap bulan Rabu akhir. Itu yang mana? Yang jenengan ketahui. Diarani napa? kasan Rabu, Rebo Wekasan niku lho, Rebo Wekasan niku napa? Nggih. Rabu Wekasan. Leres. Kasan Betul. itu dah Bun. Ya. Ya, itu letaknya di mana? Di Di Rabu. Di mana akhir suro? Di suro terakhir. Di suro antara terakhir bulan ya Suro apa? gitu loh Bun. Bukan Suro Suro. terakhir. Setelah Suro. Sebelum Suro Bun, Setelah sebelum Suro. Suro. Sebelum Suro. Setelah, bukan sebelum Anu, Suro. Okay. saparan, sapar sero. Niku napa? Iya. Safar kan, Bun? Ah, Rabu Wekasan, betul. Rabu minggu Rabu Wekasan terakhir. adalah Rabu terakhir di bulan Sofar. Ini kalau bahasa tulisannya Indonesia sapar, mana mau Jawa nggih, lidah ini lidah Jawa sapar ngoten nggih. Kalau tulisan Arab kan sofar nggih ngoten lho. Kalau tulisan Jawanya safar kalau bahasa Indonesianya ngoten nggih. Jadi Rabu terakhir niki memang sebaiknya dihindari karena hari apes ataupun hari naas. Yeah. Di sini disebutkan jauhilah pada tanggal. Imam Suyuti menjelaskan dalam kitab Jami'ul Shawir bahwa hari-hari yang terakhir yang dimaksud adalah tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, dan 25 dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi ke-8 hari tersebut dalam melakukan hal-hal yang penting seperti nikah, pernikahan, bepergian, menggali sumur, menanam tanaman keras, dan lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib karramallahu wajhah di nazamnya oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam bentuk bahasa razaz berikut ini. Jadi ini diingat-ingat nih tanggal ini ya. Tanggal 3, 5, 13, 16, 21, 24, dan 25 di setiap bulannya. Tapi kita semuanya ya orang iso niteni ya Bu nggih. Misalnya tetangga kita punya hajatan ngono ke dinopo ya tanggal opo ya ora niteni ya. Biasanya yang punya titen itu ya otomatis yang sahibul hajat yang mempunyai hajat biasanya titen oleh ojo mungkin misalnya mendatangkan tamu banyak jangan hari ini ya. Gitu.
Yang ngarani ada yang gonjing, ada yang geyeng, nggih lah. Itu ya Bu ngoten niku nggih. Omongnya nek netune legi wage ketemu legi kan geyeng ngoten niku. Omongnya ra jodoh, jodoh paling cuma sebentar nanti pisah seperti itu ya. Hitung-hitungan Jawa kan seperti itu ya Bu nih. Ya, kadang niku memang ada benarnya, ngoten. Ada benare. Ternyata nek Kayak dilanggar nek geyeng tenanan, niku wage karle paeng lho, Bu. lha nggih wage kalih paing geyeng, nggih Oh, wage dina pasaran wage kalih paing laire. Ngoten niku lho. Heeh. Wage Yang kalih ngapunten paing Bu, niku geyeng. mangke napa Makanya jatuhnya mboten niku, mboten menurut kejawen ngoten niku terusan mengke. ya di sini kan disebutkan Mbak, di dalam niki kan ada hari-hari dan sebagainya gini. Bukan kejawen ya, kita memang semuanya sudah tadi sudah disebutkan di semua hari baik, tapi kan kita memang ada tradisi-tradisi Jawa, ngoten. Ya memangnya ya Jawa, ngoten nggih. Dalam kitab niki diuraikan juga seperti Nggih, itu, terus ngoten. mangke yang itu kan menurut NU ngoten. Nggih ngapunten nggih, terus mangke menurut kayak Muhammadiyah apa itu nanti terus berambisi nanti berpikiran bahwa NU itu kok malah campuran kejawen ngoten niku nek menurut terus nek ngitung hari-hari ngoten niku pun pripun niku. Kulo kan nggih Ya, pernah gini pas nggih. mau mendirikan rumah itu mencari hari dan pasaran ngoten ndak. Adik kulo niku Hmm. ngoten niku. Lah kok malah kejawen ngoten. Pripun niku pun. Nggih. Nggih. Karena saya di sini mengurai kitab ya, Bu. Mengurai kitab Merawat Nggih. Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun. Jadi sudah ada pakemnya di dalamnya niki sudah ada aturan-aturannya. Jadi jenengan mengimami ataupun meyakini itu enggak benar, Bu. Nanti malah kejawen semuanya. Terserah jenengan nggih. Saya cuma menyampaikan loh niki. Ya, tidak ada unsur bagaimana dan bagaimana antara NU dan Muhammadiyah. Nggih. Karena kita juga punya prinsip. Karena kita memang orang Jawa, ngoten kan. Kita juga masih ngugemi peninggalan ahli keturunan kita ataupun ahli waris kita yang dulu ataupun orang-orang pendahulu kita. Jadi menghormati. NU kan Nusantara. Gitu, berarti kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, niku. Nggih, kalau jenengan boten meyakini niki, semua hari baik mau melakukan apapun monggo, ya terserah. Karena saya di sini cuma mengurai kitab nih, kalau nanti ada pertentangan dan sebagainya, nggih monggo itu hak jenengan ngoten nggih. Kalau di Muhammadiyah nggak ada itu ya seperti ini ataupun sebagainya nggih monggo ngoten nggih. Karena di sini saya hanya mengurai kitab. Kalau untuk menjelaskan secara detail dan sebagainya kalau nggih boten saged nggih. Seperti itu nggih. Mohon maaf nggih Bu Sri. Nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bisa mencari guru ustadz yang sekiranya lebih paham tentang hal-hal seperti ini. Ngoten. Karena maaf pun. kitab ini pun juga pernah diurai oleh sebentar. Karena kitab ini juga pernah diurai oleh Abah Kiai Abdul Adib. Pernah dulu waktu saya masih baru-baru di IWAM juga sudah pernah diurai. Jadi saya cuma menyampaikan isi kitab. Pernah, Kalau Anda nanti Bun. ada perbedaan Pernah. itu monggo. Nggih. Ngoten nggih. Nah, jadi jangan dipertentangkan sekarang. Saya nanti kalau diajak debat juga nggak kalah nanti saya nih. Ya, saya cuma menyampaikan kitab niki isi kitab. Kalau jenengan ada yang dipertanyakan ataupun perdebatan bagaimana, ya monggo. Nanti saya mencari siapa yang sekiranya ataupun yang bisa diminta pertanggungjawaban. Ngoten. Ya, sampun. Sekarang lagi saya ulang lagi ya. Jadi tanggal 3, 5, 15, 16, 21, 24, dan 25 setiap bulan sebaiknya menghindari hari ke-8 hari tersebut kalau mau bepergian, menikah, menggali sumur, menanam tanaman, dan lain sebagainya. Karena di dalam kitab dari Abu Talib karamallahu wajhah, ini sudah sampai ke Abu Talib juga nih, Masya Allah. Nih. Jadi ini ada dalil-dalilnya Mbak. Nih. Bukan kok sak-sae ngarang kitab niku mboten. Jadi ada dalil yang menguatkan nggih. Jadi kok bukan semua Jawa-Jawa mboten nggih. Di sini juga ada dalil dari Sayyidah dari Ali bin Abu Thalib, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha dan sebagainya. Jadi bukan kok sak karepe dhewe niku mboten. Nggih. Jadi dalilnya ataupun takwilnya berikut niki nggih. Panjang sekali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Tawaqqa minal ayyami sab'an kawamilah fala tabdi fihinna amra wala safar. Jauhilah 7 hari dengan sempurna, jangan memulai sesuatu dan jangan pergi. Wala tashtari tauban jadidan aw khullah wala tunkihil unsa wala ta'rasis syajar. Jangan membeli pakaian baru atau perhiasan, jangan menikahkan anak putri dan jangan menanam pohon. Wala tahfiran
bi'raw wala tashtari wala tashabi sultana fal hardil hadar. Jangan menggali sumur atau membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja dan berhati-hatilah. Salasan wa khamsan summa salasa asyar wa yajma'uha min ba'di dzatiya asyar. Tanggal 3, 15, kemudian tanggal 13. Tanggal-tanggal berikut yaitu tanggal 16. Wal hadi wal ishruna iyyaka syu'mah wal rabi'a wal ishrina wal khamisa ishrin. Ya. Begitu pula tanggal 24 pada dan 25. Pada tanggal 21 takutlah akan kejelekannya. Wa yauma arbi'i wa kulla yaumin yahaituka anhu fahuwa nahsun qad istamaru. Setiap hari Rabu akhir dan seluruh hari yang aku larang itu merupakan hari naas selamanya. Aku meriwayatkan semua keterangan ini dari samudranya ilmu, yakni Ali bin Amil Mustafa, pemimpin umat. Ya. Termasuk hari yang juga sebaiknya dihindari adalah hari Sabtu. Telah diriwayatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hari tersebut beliau menjawab, hari Sabtu adalah tipu daya dan tipu muslihat. Karena pada hari Sabtu ialah orang Quraisy berkumpul di balai pertemuan Darun Dakwah guna mencari cara yang baik untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula pada hari Selasa telah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, hari Selasa adalah hari berdarah karena pada hari itu Sayyidah Hawa mengeluarkan darah haid. Hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya, Jirjis, Zakaria, dan Yahya alaihissalam. Juru sihir Raja Fir'aun, Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun, serta disembelihnya sapi Bani Israel. Sekali lagi saya di sini hanya menyampaikan kitab, bahwasanya mungkin kalau jenengan ora percaya seperti itu ataupun tidak meyakini, monggo, saya cuma membaca kitab dan menyampaikan isi kitab niki. Jadi selain tadi disebutkan Rabu terakhir di bulan setiap bulan, terutama bulan Safar, makanya diarani Rabu Wekasan, itu kan semua balak, semua taun itu kan turun. Makanya kalau kita setiap Rabu Wekasan itu kan diisi apa Bu? Banyak sekali amaliyah ataupun zikir, membaca Yasin 3 kali, ba'da maghrib, kemudian kita berdoa berzikir sebanyak-banyaknya. Ya karena tidak ingin balak ataupun taun ataupun penyakit itu turun ke bumi ini. Kita sudah menangkalnya. Soalnya ini perang itu sudah didang-dangi dhisik, kita sudah menyiapkan pasukan, sudah menyiapkan untuk bentengnya seperti itu. Jadi insya Allah biidznillah dengan kita mengisi Rabu terakhir bulan Safar niku dengan kebaikan yang balak yang seharusnya turun itu berbalik lagi, tidak sampai ke kita semuanya seperti itu. Di sini disebutkan juga hari Sabtu juga sebaiknya dihindari. Kemudian pada hari Selasa, kan kita semuanya niku bercermin ataupun banyak kisah-kisah tentang perjuangan Rasulullah, para sahabat yang dulu misalnya berperang, perang Khandaq, perang Badar dan sebagainya, itu kan berarti zaman-zaman dahulu, kita kan cuma mendengar ceritanya. Kemudian misalnya kita mendengarkan hari Rabu, hari Selasa, sebaiknya dihindari. Karena di sini ada kejadian-kejadian seperti ini. Contohnya, hari Selasa adalah hari berdarah, yaitu hari Sayyidah Hawa mengeluarkan darah haid yang pertama kali. Jadi kan ketika Allah menas, ataupun nek ngoroni basa Jawa ini napa niku nyedak nih, kan sudah dibilangin dan mendekati pohon khuldi. Kemudian dia melawan kan karena bujuk rayu iblis. Kemudian beliau niki mendekati pohon khuldi, kemudian sampai memakan buah khuldi tersebut. Kemudian Allah kan bendu ataupun marah, dan bahasa sederhananya, bendu marah kepada Ibu Hawa dan Nabi Adam. Pada saat itu Allah mengatakan bahwasanya kalau sampai makan maka dia akan mengeluarkan darah setiap bulannya. Nah, pada hari Selasa nikulah jatuhnya Allah melaknat Ibu Hawa. Makanya Selasa ini juga sebaiknya dihindari. Makanya ya, seperti itu. Kemudian lagi hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya.
Jirzis, Zakaria, dan Yahya alaihi salam. Kemudian juru sihir Raja Fir'aun. Juga hari Selasa niku Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Juga pada hari Selasa. Serta disembelihnya sapi Bani Israel. Seperti itu juga di hari Selasa. Ngoten nggih. Jadi kembali lagi ya, wallahu a'lam, semuanya hari ini baik, tapi kadang kalau kita mau melakukan sesuatu hal yang besar ya, seperti pernikahan. Di sini hal yang besar ya Bu ya, pernikahan, membangun rumah ataupun bepergian yang jauh ataupun melakukan hal-hal yang baik, sebaiknya memang ditanyakan. Biasanya kan dengan misalnya kok nih Bapak berjonggo kan misalnya mau mengadakan pernikahan, nggih napa mboten Bu, nek ikur napa sewu napa hajatan biasa nggih misalnya napa Leres niku kan Bu. enggak toh maksudnya Nggih, nggih. Jadi nggih, seperti itu mboten. cuman Nggih. cuman hari-hari yang besar seperti itu saja. Makanya biasanya lebih diteliti lagi, ditanyakan lagi. Boleh enggaknya hari ini tanggal ini baik napa mboten seperti itu nggih. Ya kita kan mengharapkan selamat ya Bu nggih. Makanya kadang mohon maaf nih kan banyak cerita juga orang manut kan ora percaya ngoten-ngoten niku, ngoten tiba-tiba dilalah kersane Gusti Allah, kadang niku ada saja halangannya. Nggih napa mboten? Ini jenengan banyak cerita, mendengar Eh, cerita wong mantu masak betul. ora mateng-mateng, ada juga gitu. Padahal ya carane Eh, masak ya padha, lajune wong udan komporo ya terus lancune dipahami. gobleng ngoten Heeh. niku nggih. Lah nggih, seperti itulah ya Pun ya. Ya wallahu alam semuanya niku kan kersanipun Soalnya Gusti kan Allah. Makanya kita kan gila pun. Hah? Nggih. Seperti itu nggih, insyaallah nggih. Jadi kita ketahui saja lah, mungkin nggak usah terlalu dipikir terlalu dalam mboten nggih. Wong kita nek duwe hajat besar ya paling mantokne anak ya Enten toh. Syekh Google. Ngomong bangun rumah. Enten Enten saya Google. Tapi tetap mawon nggih masih kurang kalau kita orang Jawa niku biasanya lebih tanya kepada orang yang sepuh yang lebih mengetahui biasanya. Nyuwun pendapate. Walaupun kita mungkin bener ya wes nggak apa-apa le hari iku ngoten. Biasanya kita lebih suan lagi ke Mbah Yai ataupun siapa yang disepuhkan di situ untuk memastikan lagi. Gitu. Ya, yeah. Karena alasan-alasan tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mencegah melakukan cantuk pada hari Sabtu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari Sabtu terdapat saat yang tidak dialirkan darah, dan pada hari Sabtu neraka jahanam diciptakan. Allah memberi kuasa kepada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Nabi Ayub menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala serta Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam wafat. Nih, lagi hari Sabtu ya, itu semuanya. Cantuk niku nek basa sekarang bekan. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah belum ada obat-obatan bodrek, paramek dan sebagainya kan belum ada. Jadi nek sirahe mumet, nek masuk angin, nek nopo istilah penyakit badaniah, badan awake dhewe niki dirasakne niku biasanya cara pengobatannya dengan cantuk ataupun diarani cara sekarang bekam. Ngoten niku nggih. Biasanya kan napa niku kayak napa Bu? Kayak disekop ngoten niku lho ya. Kemudian darah kotornya dikeluarkan. kok Kalau anu zaman apa sekarang sudah jarang jebol. lah ya. Jarang menjumpai ya Bu. Pernah Jarang ada yang pernah saniki sekap kerokan begini? niku Bun. Iya, Kerokan. saiki keroan ya. Jadi penemuan keroan itu sudah Nggih, modern loh kerokan. ya. Keroan itu sudah modern, bukan jadul lagi. Kula nate Zaman dahulu ndang belum ada. bekam niku. Nate, Kula nggih ningali nate tanggalan tanggal-tanggal berapa sing mboten saged ngoten iki. nggih, nggih. Jadi ngoten nggih. Bekam niku sebenarnya juga jangan pada hari Sabtu. Ngoten nggih sayang nggih. Wallahu alam lah semuanya niku nggih. Pokoknya yos kita percaya nek saged ngoten nggih dihindari ngoten niku nggih. Karena kita kan hidup di zaman akhir. Kita tidak menjumpai zaman-zaman dulu ngoten. Dari Nabi Ayub lah, dari cucu Nabi Adam lah, dari Nabi Musa kan kita tidak menjumpai, cuma mendengar ceritanya. Kemudian kejadian tersebut terjadi di hari Sabtu, ngoten loh. Jadi kan misalnya, oh peristiwa berdarah hari Sabtu, Nabi Ayub menerima cobaan pada hari Sabtu,
Kan Nabi Ayub niku kan sakit-sakitan terus nih, penyakit korengan terus nggak pernah sembuh, diawali dari hari Sabtu. Nabi Musa Nabi Harun alaihissalam wafat pada hari Sabtu. Nah, itu kita cuma mendengar ceritanya, ngoten nggih. Jadi kalau nek bahasa Indonesia nih, nek cara wong Indonesia nih mengenang pahlawan ngoten niku lho, Bu. Nggih ta? Jadi kan kita nggak boleh napa istilahnya seperti di Indonesia napa misalnya mengenang pahlawan, ketika kita menaikkan bendera setengah tiang dan sebagainya. Jadi bentuk penghormatan kita kepada orang-orang yang sudah mendahului kita dan berjuang untuk Indonesia. Sama halnya seperti kita niki, misalnya kalau kita mau melakukan apa dilihat hari ini, oh hari Sabtu ya lah sesuai, ataupun oh misalnya harinya hari Rabu, terus aku pengen bekam lah, ya no sekarang aja apa hari Kamis dan hari Sabtu. Maten ya, seperti itu saja. Ini nggak usah terlalu difikirkan terlalu dalam. Yang penting kita mengetahui saja meyakini. Dan kemudian adapun hari Rabu, tentang hari Rabu pernah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, hari Rabu adalah hari naas, di mana pada hari Rabu itu Fir'aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya, serta kaum Samud dan kaum Nabi Soleh alaihi salam dihancurkan. Nih lagi hari Rabu ya, itu semuanya. Dan nih, karena hari itu adalah hari naas. Nih, tapi yang masyhur kita ketahui biasanya yang kita napa istilah koni bendino pokoknya hari Rabu akhir setiap bulan Safar. Berarti jenengan tingali pas bulan Safar niko di Rabu terakhir. Berarti minggu terakhir sampai delok. Niku tanggal pinten, hari Rabu niku tanggal pinten ya niku sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang seperti ini, misalnya menikah ataupun menikahkan anaknya, punya hajatan, membangun rumah dan sebagainya. Akan ya. Kemudian hari Rabu itu hari naas karena Raja Fir'aun ditenggelamkan pada pengikutnya. Demikian pula pada hari Rabu terakhir pada setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek. Ditambahkan bahwa hari itu tidak ada pengambilan dan tidak ada pemberian. Menurut keterangan yang ada dalam kitab Ina, pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal ini dapat menimbulkan penyakit belang. Sedang ada sebagian ulama yang melakukan keterangan tersebut, namun ternyata mereka terserang penyakit itu. Nah, niki percaya napa mboten, jenengan niku meyakini napa mboten, kembali lagi kepada panjenengan. Kalau kita manut wong Jawa ya Bu nek arani nek Jumat ojo metu omah le, Nduk. Biasanya kalau di rumah niku jam 11 niku sudah terdengar lantunan ayat-ayat Al-Qur'an dari masjid. Tempat kita sholat Jumat itu sudah terdengar. Segala aktivitas apapun sebaiknya segera berhenti, dan mandi, dan siap-siap mau ke masjid. Kemudian ada yang melanggar, Assalamualaikum ya. Kemudian biasanya, dulu engkas lah, aku cek lagi nyaret ataupun masih naik pohon, masih nebang pohon dulu engkas lah, cek setelah 1 jam lagi mawon masih ada waktu. Lah kadang dilala kersane Gusti Allah napa Bu? Ternyata kadang salah, kadang salah, ya Bu. Diyakini napa mboten niku jenengan banyak cerita seperti itu, banyak kenyataan yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Jadi kita percaya napa mboten ya wallahu a'lam, kembali lagi kepada keyakinan panjenengan. Jadi omongan orang-orang terdahulu niku diarani mandi ataupun terbukti ya memang kebanyakan seperti itu. Makanya nggih pada maghrib jangan sebelum maghrib pintu rumah harus ditutup. Ya napa mboten? Ya, kalau kita punya anak kecil terutama juga sebetulnya seperti itu. Ya, karena banyak. Nah, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kita berjaga-jaga itu kan boleh ya Bu usaha kita. Dan sini alhamdulillah orang apa-apa Allah buka juga nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Jadi Allah menjaga kita semuanya. Jadi tiba-tiba aku anak nangis, saya rewel lah. Dilalah. Pokoknya lali ya, lawangnya cuma bawa, makin bawangnya ditutup. Ya wallahu alam lagi. Dan kita bisa cuma menebak-nebak ya Bu ya seperti itu. Kemudian usaha kita semuanya nih itu kan sedanten nopo manu keluar tuh pun nopo koyo nopo orang-orang nopo segala macam penyakit niku. Dan biasanya juga niku Bu, nek diarani ada nopo nek nopo bahasa niki kula supe, saya lupa. Intinya niku mengganggu anak-anak kecil. Kan anak-anak kecil niku masih polos ya, masih suci. Jadi penglihatannya batinnya niku masih
peka. Ngoten. Kalau melihat apa-apa niku biasanya juga terlihat ngoten niku. Ngoten. Abang silala. Tak kisah apa? Tak kisah Teh Susi. Hola. Bayang siap. Ya sudah saya ngoten niku nggih. Jadi memotong kuku juga sebaiknya jangan. Nggih. Kemudian kalau ada yang masih meragukan, ternyata mereka terserang penyakit niku, ngoten lho, Bu. Jadi kan sudah ada buktinya. Wallahu alam. Selanjutnya, dalam kitab Al-Nasihah ada keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, kuku-kuku, cantuk, bepergian, dan sebagainya. Pada hari-hari terlarang, guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal-hal pada hari tersebut. Ya, tadi sudah disebutkan ya, hari Rabu, hari Sabtu, sebaiknya jangan memotong kuku, melakukan cantuk, bepergian, dan sebagainya. Ya, karena untuk menghindari bahaya. Ya, terutama kalau kita bepergian siang hari, ngoten niku nggih, bakto mau menjelang Jumat niku biasanya yang kebanyakan ya Bu. Pokoknya kalau menjelang Jumat niku 1 jam sebelumnya niku sebaiknya aktivitas apapun sudah dihentikan nggih. Kalau penjenengan merasa masih punya waktu dan sebagainya, sebaiknya berhenti sudah. Nggih, kita siap-siap misalnya menyuruh suami untuk segera siap-siap untuk melaksanakan sholat, kita pun juga di rumah sudah beres-beres duduk saja nyantai dengan melakukan aktivitas apa yang dilakukan di dalam rumah saja, jangan bepergian. Akan tetapi Imam Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik tidak ada halangan melakukan pijat dengan menggunakan minyak dan melakukan cantuk pada hari Sabtu. Begitu pula bepergian dan melakukan akad nikah, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya melakukan aktivitas pada hari-hari tersebut sebagai persoalan yang besar. Nah, ini. Jadi kalau menurut keterangan Imam Malik seperti itu, ya. Jadi memang kita kan punya 4 mazhab ataupun empat yang mazhab yang kita yakini. Ada siapa Bu? 4 niku? Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, kemudian siapa lagi? Ya, buka moodnya. Siapa lagi? Imam Malik, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya tak? Hanafi. Seperti itu. Jadi keterangan-keterangan ini bukan berdasarkan dari satu sifat saja. Kalau misalnya jenengan tadi meyakini, oh, oke kejawen, wong oke kejawen, ya, niku terserah hak jenengan, ngoten nggih. Jadi karena kita memang meyakini imam-imam yang membawa ilmu ini itu kan sendiri-sendiri dalam artian punya aturan sendiri seperti itu. Kadang itu ada yang satu imam mengatakan boleh, satunya makruh, satunya tidak boleh lagi. Seperti itu kan berarti perbedaan itu juga umum. Jadi di sini disebutkan bahwasanya semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat dilarangnya melakukan aktivitas pada hari-hari tersebut sebagai persoalan yang besar. Jadi bukan persoalan yang besar. Misalnya terus rambut kuku panjang hari Sabtu yang ngetoki kuku, gitu. Ataupun mungkin hari Sabtu dengan potong rambut dan sebagainya. Ya sudah, dengan merasa sudah panjang kok kukunya, sudah panjang rambutnya, dengan mau motong lakukan aktivitas itu pun juga tidak ada masalah. Itu ya Bu. Dan bahkan secara tidak langsung beliau mengingkari adanya hadis yang menerangkan hal itu. Karena ditanya tentang tidak dibolehnya melakukan beberapa kerjaan seperti cukur, memotong kuku, dan mencuci pakaian pada hari Sabtu dan Rabu. Ibnu Yunus menjawab, kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu. Artinya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu mempunyai pengaruh yang akan membahayakan diri. Kalaupun benar-benar terjadi, hal itu tidak lain karena akibat pekerjaan yang dilakukan pada hari-hari tertentu tersebut kebetulan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semuanya lagi dikembalikan ya. Oh, wis diomongi jangan melakukan cantuk, jangan melakukan potong kuku, jangan melakukan hal-hal seperti tadi yang dilarang di awal tadi. Kemudian kok dia melanggar ataupun melakukan, kok dilalah kersanipun Gusti Allah. Ternyata kejadian ternyata seperti itu. Itu kembali lagi. Berarti
itu sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kan wis ngoten nggih nek mutus kan seperti itu ya. Keputusan kita bersama seperti itu. Ya wong kersane Gusti Allah kok ya wis diterima wae dilara kersane Allah tiba misalnya jatuh misalnya atau dan sebagainya. Terus ya kadang diomongi wong tua orang manut, ngoten kadang ya. Kita sebagai orang tua kadang seperti itu. Diomongin ada Jumat tindang leren bang mulih biasanya kan. Diomongin orang manut berarti tenang toh. Tiba toh lah ngoten niku. Ya wallahu alam semuanya niku wallahu alam. Tapi kita sebagai umat yang beriman meyakini ya memang nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya kalau kita menghormati para pendahulu kita. Rasulullah pun juga menghindari kok kenapa kita tidak. Tapi kalau jenengan memang terasa bertentangan ya sudah itu kembali lagi kepada panjenengan. Ya, sambungan selanjutnya Syekh Khalil rahimahullah di dalam kitabnya Jami' dengan nada keras memperingatkan, jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan suatu amalan. Bahkan berbuatlah ataupun beramallah setiap hari sesuka hatimu, karena semua hari adalah milik Allah, tidak memberi bahaya dan tidak memberi manfaat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, kesimpulannya, menjauhi hari Rabu karena keyakinan akan kejelekan yang merupakan kepercayaan ahli perbintangan, hukumnya benar-benar haram. Sebab semua hari adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hari yang berbahaya dan tidak ada hari yang bermanfaat, karena hari-hari itu sendiri menjauhi hari-hari yang lain. Juga tidak berbahaya dan tidak ada yang perlu ditakuti. Dalam arti bahwa melakukan seperti keterangan di atas, menghindari hari-hari tertentu, hanya didasarkan pada hadis dhaif, sebagaimana dikemukakan dalam penyusun kitab An-Nasihah menjelaskan, menyebutkan bahwa sebagian ulama melakukan cantuk pada hari Rabu, dengan tulisan lain pada hari Sabtu. Mereka tidak mengindahkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manih tajama yaumal arbi'a wa fi riwayatin yaumas sabt wa asobahu barosungu fala yalumanna illa nafsah. Artinya, barang siapa melakukan cantuk pada hari Rabu, sebagian pada hari Sabtu, lalu dia terjangkiti penyakit belang, maka jangan menyesal, kecuali menyesal dirinya sendiri. Masya Allah ya, itu semuanya. Ini jadi sudah jelas, semuanya ini bertentangan. Rasulullah mengatakan, ojo cantuk hari Rabu, ojo cantuk hari Sabtu, kok masih ngeyel, ya misalnya masih diterjang, semua hari itu baik dan sebagainya. Kemudian dilalah, kok dikasih penyakit belang oleh Allah, kan biasanya habis cantuk itu kan kadang niku nggih kulit niku tidak balik lagi ya, kadang seperti itu nggih kan nunggu beberapa waktu, berapa lama. Dilalah niku tidak balik lagi ke kulit aslinya. Terus diomongin Sabtu Rabu nggak boleh cantuk misalnya. Ternyata Allah pun memperingatkan seperti itu. Ya, ternyata diperingatkan kulitnya tidak balik lagi. Dan siapa sing salah kalau seperti itu? Katanya, wallahu alam sekali lagi. Mereka menganggap hadis tersebut tidak sahih. Dalam beberapa hari kemudian mereka terjangkiti penyakit belang. Kemudian sebagian lagi mimpi bertemu Nabi. Dalam mimpi itu berkata kepada Nabi bahwa, namun beliau malah balik bertanya, apakah belum ada hadis yang datang kepadamu? Dia menjawab, ada. Tapi hadis itu tidak sahih. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah belum cukup bagimu? Dia pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mendoakannya. Ketika dia bangun dari tidurnya, maka apa yang dia ceritakan benar-benar telah hilang. Masya Allah, subhanallah, ya Bu. Makanya kadang itu kita tidak bisa menyepelekan, menggampangkan, ngepek nih, kalau bahasanya sing gaul, nggak bisa menggampangkan ngepek nih, nggak niku. Ya karena memang kalau ada hadis, dalil yang menerangkan jangan, ya sebaiknya dihindari. Makanya sayang ya wallahu a'lam kembali lagi, karena ini sudah ada dalil yang mengatakan seperti ini, ada orang cantuk kemudian kena penyakit belang, kemudian dia bermimpi bertemu Rasulullah. Ya Rasul, kenapa kok seperti ini? Sebelum menjawab Rasul balik tanya lagi, loh kok bukan sudah ada hadis yang menerangkan? Ya, seperti itu ya. Kembali bertanya, malah belum dijawab sudah ditanya lagi oleh Rasulullah. Kemudian
orang itu mengatakan, apakah belum Rasulullah mengatakan apa sih urung cukup, sudah ada yang memberitahukanmu. Ya, kemudian orang tersebut mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, saya tobat, saya mohon ampun kepada Allah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya sudah. Nabi mendoakan orang tersebut, kemudian ketika bangun tidur, ternyata hilang semuanya. Penyakitnya tadi, cantuknya penyakit belangnya tadi juga sudah hilang. Dan pengarang syarah Ar-Risalah menambahkan sebagai berikut. Sebaiknya hadis dhaif, berarti hadis yang masih lemah tidak kuat sanadnya, ngoten lho nggih. Tidak kuat siapa yang menyampaikan, katanya bukan dari Rasulullah, maksudnya sanadnya masih dhaif, ngoten nggih. Dhaif itu artinya lemah ya, Bu. Seperti itu diamalkan tanpa memandang sahih atau tidaknya, kecuali dalam masalah-masalah hukum dan yang setaraf. Benar, hadis dhaif itu sebaiknya diamalkan, akan tetapi apabila dalam keadaan darurat, maka jangan sampai amal itu terhenti pada hari-hari tersebut. Dan walaupun hadisnya hadis dhaif, hadis yang lemah, niku kita pun juga tidak boleh misalnya ngepek nih ataupun memudahkan gampang nih apa yang disampaikan oleh hadis tersebut. Nah, kalau benar-benar kejadian kan harus diomongin, masih dibantah lagi kan hadisnya dhaif. Itu. Nah, kalau benar-benar kejadian kan sudah istilahnya walaupun kita niku perang argumentasi tetap cek kalah ngoten lho Bu. Ya karena usana hadis usana sing menerangkan kok cek tetap dibantah. Ngoten nggih, Ibu semuanya. Masya Allah, subhanallah nggih. Alhamdulillah kita semuanya nggih. Alhamdulillah yang dilarang itu. Apa Bu? Kadang nggak ingat hari-hari yang terlarang Nggak apa nih ingat. pripun. Nggih sayang. Itu hari Rabu dan Apalagi Sabtu kita yang Iwan kebanyakan kadang kan disabdakan pindah-pindah Rasulullah. kerja ngoten niku nggak ingat hari yang Nggih. dilarang ngoten niku. Nggih Bu, yang dimaksud di sini kebanyakan hari Rabu dan Sabtu nggih sayang. Untuk cantuk sekarang nggak ada ya. Kalau kita mau pergi berobat ya dokternya hari Rabu, hari Sabtu ya udah hari Sabtu, hari lainnya nggak datang dokternya ya gimana? Ya. Itu kan ini untuk hari-hari besar ataupun hari-hari kita misalnya mau melakukan sesuatu yang besar, ngoten nggih. Biasanya kan kita masih tanya-tanya orang, apike dina apa, yang baik hari apa. Biasanya kita masih berbincang ataupun rembukan dulu dengan para sesepuh kita seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Semuanya itu kuasanya Allah nih, itu semuanya. Saya di sini sekali lagi hanya menyampaikan isi kitab. Kalau ada adu argumentasi, mohon maaf saya pun juga masih awam tentang hitung-hitungan. Saya juga bukan berjonggo ya Bu. Ini orang Jawa kan ngarani berjonggo ya. Kalau hitung-hitungan hari bulan yang baik untuk melakukan hajat-hajat besar seperti itu. Ya, karena ada pengalaman misalnya boleh akad nikah misalnya tanggal 10 Muharram ataupun 10 besar. Ternyata kalau misalnya kan kalau kita temu mantan laki-laki kan biasanya akad dulu di tempat teman perempuan kemudian balik lagi ke biasanya setelah sepasar berarti setelah 5 hari kembali ke tempat yang cowok biasanya ngoten kan ada hitungannya. Ternyata bakdo tanggal 10 niki ada hari-hari yang sebaiknya jangan jadi pas nih 4 hari, tapi nunggu dulu sampai 2 minggu juga ada. Karena kita mengharapkan selamat, ketika kita hajatan semuanya baik, lancar, semua tamu juga diberi kesehatan, diberi kebaikan dan juga keberkahan dari hajatannya tadi. Ngoten nggih. Nggih, wallahu alam, semuanya itu kuasanya Allah. Sekali lagi kita sebagai manusia biasa nih kan hanya ngamal nih toh Bu nggih, hanya melakukan. Kembali lagi semuanya itu kuasanya Allah. Itu. Kemudian dilanjutkan kalau mungkin ada yang dipertanyakan, ada pertanyaan mungkin ya, monggo. Ada mboten? Kalau enggak ada ya kembali lagi. Niku napa Bun? Kok dereng ngertos. Cantuk ya? Nggih. Bekam Mbak. Oh, bekam nggih maksudipun Bun. Kalau zaman Rasulullah dulu kan belum ada obat-obat kayak sekarang ya. Misalnya sakit kepala, misalnya masuk angin, belum ada Paramek, apa itu namanya banyak Panadol dan sebagainya. Zaman dulu kan obatnya seperti itu, secara
niku. Darah yang kotor itu cantuk itu darah yang kotor dikeluarkan ngoten. Saya juga jarang menemui Bu saya juga jarang melihat ngoten lho orang yang bekam niku. Bekam nggih. Heeh. Bekam. Ya, cantuk. Kalau zaman dahulu kan segala penyakit wis ditokne darah kotor itu dicantuk itu sudah enteng lagi lho badan ini karena darah kotornya dikeluarkan seperti itu. Dan kalau sekarang kan banyak metode dan cara dan obat kalau orang sakit kepala. Sekarang praktis lebih. Cari yang praktis obat. Iya, sudah seiring dengan kemajuan zaman kan tidak bisa dipungkiri kan seperti itu. Nggih. Kalau dulu obatnya ya cuma dipekam saja, nggak ada pengobatan yang lain, cara lain seperti itu. Ya. Monggo ada yang dipertanyakan ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Bu niki pripun nggih cara menghadapi lingkungan atau saudara yang kayak tadi Bunda sampaikan tentang hari atau hari-hari baik ngoten niku. Kula kan memang nek napa badhe napa-napa kan kadang nggih ngoten niku lho Bun. Dari hari napa pasaran ngoten niku tapi kula niku malah diomong nek kejawen lah ini dan itu ngoten niku pripun Bun. Adik kula ki ambek ngoten niku. Ya. Ya, sudah, Ibu Mulyani. Nggih, ngoten mawon Bun. Pas Ya, penjelasannya bismillahirrahmanirrahim. Ya, ya pertanyaan dari Bu Sri Mulyani ya tentang bagaimana menghadapi lingkungan, apalagi ada keluarga ngoten. Oh, ojo sampean ki titik-titik jangan tanya seperti itu, jangan tanya ke orang sepuh ataupun siapa, kadang seperti itu nggih ya. Heeh. Karena terlalu kejawen dan sebagainya. Ngoten nggih. Ya, kita kembali lagi kepada keyakinan kitanya, Mbak. Tadi sudah disepakati juga dari Ibnu Yunus tadi sudah mengatakan jangan terlalu berpatokan dengan hari-hari tersebut. Ya, kita yakini semua hari itu baik kan seperti itu juga, ngoten nggih. Jadi ini ya ada pendapat-pendapat dan sebagainya. Setiap orang itu kan berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing. Ya. Kemudian para imam itu pun juga punya pendapat sendiri seperti itu. Ya, kita yakin semuanya itu adalah kehendaknya Allah dan sebagainya. Ya sudah. Tapi kan ada dalilnya, hadisnya yang mengatakan yang menjadi landasan kita semuanya. Wong Rasulullah mawon melarang, Rasul kita, tuntunan kita mawon melarang, kok kita berani melanggar. Kan seperti itu ya Bu. Jadi kembali lagi awak dhewe pemimpin ada yang di istilah punjeri. Jadi punjeri Rasulullah kan dari punjeri kita semuanya. Semuanya persoalan kan kembali kepada beliau. Kita mintai dari hadis-hadis yang diterangkan dan sebagainya. Seperti tadi yang mengatakan kan ada orang cantuk hari Sabtu ataupun hari Rabu tadi kan sudah jelas dalilnya. Lah emangnya orang diomongi belum tahu kalau hari Rabu dan Sabtu jangan cantuk sehingga kamu kena penyakit belang. Ngoten niku kan? Kena penyakit kulit. Kemudian ada, tapi kan hadisnya dhaif. Nah, walaupun dhaif tapi kan ada dari Rasulullah mengatakan berarti kamu mengingkari darah niki ora meyakini ngoten niku. Nah, tadi kan ya wes salah ya, merasa bersalah nggih. Sudah melanggar yang dikatakan Rasulullah ya sudah. Kemudian dia mengatakan mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau solusi saya bagaimana menghadapi keluarga terdekat kita ngoten niku ya kembali keyakinan panjenengan sendiri nggih Bu yang mau mengadakan hajat nggih. Niki terutama hajat-hajat besar ya Bu Sri Mulyani. Kalau cuman kita misalnya mau hajatan mau ngundang orang arisan yasinan ya nggak usah ngoten. Hajat besar niku ya nikahan seperti tadi nggih. Membangun toko, membangun usaha ataupun pindahan rumah ya. Pindah rumah juga termasuk harus dicari hari yang baik ya Bu. Karena pindah rumah kan otomatis kita akan selamanya di rumah baru tersebut. Penting. Jadi hal-hal yang penting sebaiknya kita masih berpedoman menggunakan hari-hari yang seperti tuntunan Rasulullah tadi. Dan
Jenengan insyaallah lebih pun menghadapi keluarganya lebih mampu, lebih tahu ngoten Nggih, Bun. caranya. Ini sebenarnya jangan Sampai jangan bae kula kasar-kasar kan pun maksudnya. sedo, dadi nek bae kula kan nggih ngoten niku, terus bae kan pun sedo dadi sing nom-nom ki nyepelek ning ngoten niku niku mlebu ndak. Kula kan tesih Nggih, manut memang iya, napa Mbak. dawuhe bae ngoten Iya. niku. Kalau zaman sekarang kan alah wis ora percaya ngoten niku kebanyakan loh ya. Sekarang kan sudah modern, semuanya itu serba canggih. Kenapa masih percaya hal-hal seperti itu? Ngoten. Tapi kita sebagai orang yang masih menghargai warisan leluhur kita, berarti otomatis kan ya kita adanya kita ini kan karena adanya pendahulu kita ya, ibu-ibu semuanya. Ada yang berjuang dulu, ada yang istilahnya babat alas kayak ngarani ya para pendahulu kita ngoten niku harus kita hormati. Walaupun tidak bisa dipungkiri memang kemajuan zaman ini masya Allah ya. Oh, semuanya serba modern, serba canggih. Nggak usah percaya hal-hal yang seperti itu, mungkin seperti itu. Jadi kembali lagi kepada keyakinan kita dan prinsip kita, insya Allah. Makanya sekarang ya generasi seterusnya nih anak-anak kita pun juga kita harus mengajari ya Bu ya. Mungkin kalau kita punya hajat besar dilibatkan, oh ternyata tata caranya seperti itu, oh ternyata ada hitung-hitungannya, ada yang boleh, ada pun yang enggak, seperti itu ya. Nonton Niko. Jadi biar biar terus terjaga kelestariannya, tidak putus dari kita saja. Saya pun juga sama Bu, insya Allah juga memberi pelajaran kepada putra saya, ada hitung-hitungan, ada niku musyawarah bareng-bareng, ngoten niku harus dicari hari-hari yang baik dan sebagainya. Dan ya Bu Sri, insya Allah kita semuanya mampulah ya untuk menghadapi hal tersebut. Karena ini kan sudah berlandaskan dalil, ada hadisnya yang melandasi ataupun mendasari. Jadi ini kita nek diajak debat ya ora tetap menang, wah nek dalile kok. Bisa nek nyantri kan dalilu ala zalikan di dalile, ngoten niku kan wis ditanyakan ngoten. Saiki alhamdulillah nyantri tengi wamit tak ya. Jadi diajak debat ya ditunjukkanlah dalilnya. Ya wallahu alam nggih, insyaallah kita semuanya mengharap sehat, selamat semuanya, hajat kita semuanya juga lancar ngoten ya Bu, harapan kita semua. Ini kalau ada yang di luar prediksi kita, wis ngati-ngati, wis digoleki dina sing apik, harapannya kita lancar, tapi ternyata mungkin ada halangan ya kembali lagi ya itu kersane Gusti Allah. Jadi pungkasannya ya seperti itu saja. Ngoten. Ini sampun Bu Sri. Nggih. Semoga semuanya Nggih, diberikan mboten kemudahan. mbahipun Bunda, Amin. barakallah. Iya. Iya. Ada lagi mboten? Satu lagi. Allah Akbar. Ya Bun, kula Mboten Bun. iki, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi Monggo. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, kula Siti Juleha Bun, badhe tanglet ngeten. Pone kan damel griya niku mboten ibaratnya mboten damel among-among ngoten nggih Bun nggih. Maksudnya kados teng Pernas-pernas ngoten niku kan pemerintah niku kan mbangun asal mbangun nek saumpamane mangke digantos lek pas mlebeti terus pados dinten sing pas ngoten niku maksudnya saged tergantikan napa mboten ngoten. Matur nuwun nuwun Bun. Nggih, masyaallah nggih. Wis tradisine wong Jawa ora ilang ngoten nggih. Kalau kita biasanya membangun rumah untuk pribadi di tanah kita pribadi, biasane saurunge nduduk eris ngoten nika ya Bu, kita ngambil nika memulai pondasi ngoten nika, biasanya kan ya dislameti riyin, nggih dibrokoi nek arani ben berkah, ben slamet, omahe awet dan sebagainya. Ngoten. Ya walaupun itu kejawen, tapi kan di dalamnya niku isinya semua hal, semuanya kan doa-doa toh untuk rumah kita. Pak Yai ini sing nih muga-muga lancar, diparingi cukup danane, diparingi kuat, dan rampung dan sebagainya. Jadi kan isinya niku walaupun istilah gendurenan, kropoan, isinya makanan, tapi kan di dalamnya niku banyak sekali untayan doa yang dipanjatkan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah misalnya kalau jenengan beli rumah sudah jadi perumahan misalnya ya, berarti kan sudah dari pemerintah, kita tidak mulai dari awal misalnya. Nah, apakah boleh ketika pindahan kemudian kita selamatan tasyakuran? Boleh, Bu, boleh sekali. Ya, dengan mungkin mengundang saudara sekitar, kerabat terdekat untuk mendoakan ngoten niku bagus sekali biar berkah rumahnya digunakan ngoten.
Apalagi mungkin kalau jenengan undang anak yatim piatu untuk mendoakan, ya boleh-boleh mawon. Intinya sedekahan, ngarani sedekahan ya Bu. Seperti itu kan untuk kebaikan kita. Kita harus nyenengin orang lain, dikasih makanan, dikasih bingkisan, kemudian orang tersebut mendoakan kita. Berarti kan kembali lagi kepada kita. Jangan dilihat dari sering-sering brokoan, sering-sering gendorenan, hambur-hamburan uang, bukan ya. Jadi harapan kita kan kalau kita memberi kepada orang lain, orang tersebut mengucapkan terima kasih dan mendoakan kita, berarti kan kembali kepada kita semuanya. Ngaten nggih, masyaallah Bu Zulaikha. Jadi orang pindah rumah ini kan juga kalau di Jawa itu kan ada tradisinya sendiri-sendiri ngoten nggih. Biasanya nggawa Jadi kelas anu bantal yang lama ke tempat yang baru. Iya. sampun terlanjur niku wabun, sampun terlanjur bedah bumi niku mboten maksudnya mboten dinapa-napakne ngoten terus mangke Apa-apa. diganti mangke lek pas mlebete griya ngoten terus kita Ya. ngadakne doa ngoten niku nggih tasih saged mawon ngoten nggih Bun. Bisa kan sudah terlanjur toh Bu. Baru jangan mungkin baru tahu sekarang ataupun orang tua nggak nginget nih ngoten niku ya. Banyakan ya sudah ya wis sudah terlanjur ya sudah. siam rien nonton ngoten nika Bun. Nek ajeng Betul. Nggih. Heeh. Ngoten niku ya. Semoga semuanya mengharap kebaikan lah Bu. Bukan kok musyrik dan sebagainya mboten lho ya. Kita semuanya niku dinian nih. Oh, apa dhewe nek gendorenan nyediai brokowan ngoten niku kan kok karena anu tanggane ada yang belum masak, belum sarapan dikasih sarapan kan seperti itu ya. Jadi bukan diniatkan anek golongnya anek apa sebagainya, golong apa golong bujeng kuat dan sebagainya. Kemudian niat kita ben kuat mengharap kepada bujengnya mboten. Jadi niatan kita enek tonggone moro bantu-bantu ngoten kan biasanya bergendorenan terus sarapan makan bareng-bareng seperti itu ya. Ya itu niatannya kita sedekahan untuk keberkahan ngoten. Jadi niatnya bukan karena ben digolong kuat, ben kuat dan sebagainya mboten. Jadi kembali lagi itu hanya simbolis saja. Ya sebenarnya hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu persepsi kita seperti itu, bukan kok kejawen dan sebagainya mboten. Mengharap kembali lagi niat kita untuk Allah ngoten itu. Jadi nggak apa-apa Bu Zulaikha. Nanti kalau sudah mau menempati rumah barunya, mau pindahan baru brokoan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Semuanya tetap baik. Ya. Nggih Bunda, matur nembah nuwun Bun. Amin. Ada lagi? Ya. Itu namanya juga kadang kan apa pernikahan bangun rumah itu kan untuk seumur hidup ya Bu nggih. Misalkan ya bisa omai awet, ora pindah-pindah, omai misalnya ada bencana apa tidak rapuh dan sebagainya kan kita mengharapkan keberkahan di situ. Jadi sering-sering sedekah, sering-sering brokoan, sering-sering napa selamatan niku bagus ngoten. Bagus sekali ngoten. Walaupun kadang ada orang niku napa ngarani kok napa boros sering-sering brokoan dan sebagainya. Kalau saya pribadi niku suweneng Bu, setiap ada momen niku bagi-bagi napa ndamel berkatan napa-napa niku suweneng. Tujuannya ya bukan kok pamer atau sok-sokan mboten. Tapi tujuannya ya mungkin saudara tetangga kita ada yang belum pernah makan kue, ada yang belum pernah makan nasi kotak, ngoten niku kan karena adanya hajatan kita kan akan boleh dan kita bisa merasakan ngoten lho, iso ngerasa nih ngoten niku lho. Jadi kan membuat hati senang orang, ya, membuat senang. Oh, membuat membuat senang hati orang ngoten niku berarti kan membuahkan pahala bagi kita semuanya. Ngoten. Ya, ngoten nggih insyaallah. Masyaallah, alhamdulillah. Ya, insyaallah berkah untuk kita semuanya. Ada lagi ngoten Bu, kalau nggak ada sudah nggih nanti tutup doa ngoten nggih ya. Jadi dua angin ini. Ya, mungkin itu saja ya, yang sudah kita pelajari sore hari ini dari merawat cita kasih terjemah Quratul Uyun. Pangkolai itu. Ya. Sudah kita jabarkan tentang hari-hari pagi juga nih ataupun hal yang berkenaan dengan hari-hari yang sebaiknya dihindari.
sebaiknya dihindari ya Bu, bukan kok dilarang dan sebagainya, mboten, sebaiknya dihindari. Ya, kembali lagi semuanya kuasanya Allah, ya Allah yang menjadikan semua hari-hari itu baik, Allah yang memberkahi kita semuanya itu semuanya baik. Insya Allah kita niatnya baik ya menghasilkan yang terbaik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja dari saya pribadi dari awal sampai akhir dalam kita belajar bersama-sama. Ada kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin nggih semuanya. Sami-sami Bun, Sami-sami, matur Bun. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallah. Wa akhiran. Nggih, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.